Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnatahu wa mawalah amma ba'. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami semua, bagaimana sehat? Hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk belajar tentang akidah akhlak. Maka mari kita simak dengan baik dan kita ikuti belajar ini agar kita memperoleh ilmu dan sekaligus dapat menjadi peneman hidup kita untuk menatah dan meniti hari esok ke depan. Langsung saja kita mulai materi pembelajaran kita. Mari kita bertauhid. Tauhid itu wajib dan penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena tauhid itu adalah fondasi hidup untuk beriman kepada Allah. Fondasi hidup untuk beriman kepada Allah. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, pada awalnya semua adalah untuk mengajarkan tauhid. Intinya adalah untuk menyelamatkan kita dari kemusyrikan, karena salah satu dosa yang terbesar, keburukan yang paling berat adalah kemusyrikan, mensyirikatkan Allah. Maka mari kita belajar tentang pengertian. Tauhid itu adalah pengertian secara bahasanya adalah wahada dengan arti al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertiannya secara syar'i atau secara terminologi, esa, tidak ada sekutu, bahwa kita meyakini Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Mungkin akan lebih mudah kita belajar dari surah yang diajarkan oleh Allah untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk meyakini Allah lah segala-galanya, di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu yang Maha Esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung, tempat berlindung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seumpama sekutu baginya dan tidak ada kesamaannya. Itulah keesaan Allah. Seolah-olah kalau untuk memahami yang lebih mudah anak-anak Bapak semua, Allah itu tidak ada kesamaannya dengan makhluk. Dia tersendiri. Itu yang disebut dengan qiyamu binafsi. Dia berdiri dengan sendirinya. Maka untuk memahami lebih dalam tentang ilmu tauhid ini adalah kita harus banyak belajar sekaligus banyak memahami bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, pemilik bumi ini, langit dan bumi ini Allah. Bahkan walillahi mulkus samawati wal ardh, langit bumi adalah milik Allah. Kemusyrikan sering terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurangnya kita mengenal tentang Allah. Mengenal Allah inilah yang dinamakan dengan tauhid. Mengenal Allah ini dinamakan dengan tauhid. Apabila kita tidak kenal dengan Allah, maka akan terjadilah kemusyrikan. Musyrik itu ada dua. Ada syirik kecil, ada syirik akbar. Syirik kecil itu seperti riya. Dia ingin dipuji orang lain, tidak ingin dipuji Allah. Dia beramal untuk yang lain, bukan untuk Allah. Namun kalau syirik besar, seperti murtad, dia pindah agama, kemudian dia menyembah berhala, dia menyembah sesajian, dia meyakini ini benda keramat dapat menolongnya, membantunya. 13 tahun Nabi kita di kota Mekah, 13 tahun lamanya.
Beliau tidak mengajarkan sholat, beliau tidak mengajarkan puasa, beliau tidak mendidik orang untuk naik haji, bahkan tidak menyebarkan syariat lain. Yang pertama beliau tanamkan 13 tahun itu adalah tentang tauhid. Anta'budullah, sembahlah Allah. Seolah-olah begini, wahai manusia, kata Nabi kita, ya ma'syar Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, akuilah Allah Tuhanmu, sembahlah Allah satu-satunya sebagai Tuhanmu, tempat engkau bergantung cuma Allah, tempat berlindung cuma Allah, tempat meminta cuma Allah, dan tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Maka pentingnya nilai tauhid ini ditanamkan dalam diri kita untuk mengesahkan Allah, mengesahkan sifatnya, dan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika itu sudah tertancap, ketika sudah tertanam dalam diri kita nilai tauhid itu, maka akan kita rasakan kehadiran Allah, dan kita akan merasa diawasi oleh Allah, dan kita ketika melakukan perjuangan, ibadah, pengorbanan, segala aktivitas amal, segala aktivitas kehidupan kita akan kita pulangkan kepada Allah. Seolah-olah yang muncul di hati kita, kalau saya sendiri yang kedua Allah, kalau saya berdua yang ketiga Allah, kalau saya bertiga yang keempat Allah, selain diriku adalah Allah. Beginilah konsep iman, dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Bayangkan mereka setelah merasakan nilai iman itu, menjadi tujuan untuk bertauhid ini adalah kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, kita merasakan kehadiran Allah. Yang ketiga, akan mudah kita melaksanakan perintah Allah itu. Kenapa? Karena sudah tertancap rasa kenal dan cinta dari hati kita kepada Allah. Lihat para sahabat, ketika diumumkan Nabi, mari hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf, orang paling terkaya di kota Mekah, bahkan harta beliau mencapai 70.000 triliun. Sementara orang terkaya di dunia cuma memiliki harta 8.000 triliun. Ini 70.000 triliun. Ketika datang perintah hijrah, ketika datang panggilan hijrah, apa kata beliau? Aku lebih memilih hijrah daripada hartaku. Bahkan sampai ditawarkan dan diancam oleh pimpinan Quraisy. Hai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau mengikuti ajaran Muhammad, mengikuti Tuhanmu yang kau sembah itu Allah, maka akan kami ambil hartamu dan kau tidak akan punya apa-apa. Kau tidak punya apa-apa. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, aku lebih memilih hijrah. Ambillah hartaku ini. Kalau kau pilih hijrah, kau pilih Muhammad dan Tuhanmu, hartamu kami ambil. Bahkan sampai difitnah mereka istrinya, wahai istri Abdurrahman, kalau kau ikut suamimu ke Madinah, kau tak akan punya apa-apa. Akan kami lucuti perhiasanmu dan kami akan ambil semua hak milikmu. Kau cuma boleh berangkat bersama suamimu, berangkatlah. Tapi yang bisa kau bawa hanya pakaian yang melekat di badan. Demikian juga Abdurrahman. Pada awalnya istri Abdurrahman bin Auf tidak mengikuti suaminya. Dia lebih memilih hartanya. Dia takut kehilangan jabatannya, kehilangan nama baiknya, kehilangan kesenangan dunianya. Tapi setelah dia paham, maka dia tinggalkan harta itu. Abdurrahman juga bersama istrinya sampai ke Madinah tanpa membawa apapun kecuali hanya pakaian yang melekat di badan. Coba bayangkan, 70.000 triliun harta yang ditinggalkan di kota Mekah. Anak-anak apa semua? Karena cintanya kepada Allah, karena tauhidnya sangat dalam kepada Allah, dia lebih memilih Allah, lebih memilih Rasulullah daripada 70.000 triliun. Nih, kalau sudah merasakan nilai tauhid, sudah merasakan iman kepada Allah, maka pentingnya kita bertauhid.
Yang jauh itu bisa jadi dekat, yang berat itu bisa jadi ringan, bahkan yang benci bisa jadi sayang. Inilah nilai tauhid. Nah, sampai di Madinah, apa yang terjadi? Karena tauhid mereka ditawarkan Abdurrahman bin Auf ini. Apa yang kau inginkan Abdurrahman bin Auf? Apa yang kau inginkan? Kami punya rumah 3, ambillah rumah kami. Saya punya istri banyak orang, pilihlah mana yang kau mau. Dan apa yang saja yang kau inginkan. Karena mereka kenal dengan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena beliau seorang pengusaha terkenal di kota Mekah. Dan tidak ada satupun orang Madinah dari kalangan pengusaha itu yang tidak kenal. Ketika ada kami punya ladang, punya luas tanah sekian, ambillah sebagian untukmu. Rumah kami ada, ambillah untukmu sebagian. Bahkan sampai siapapun yang kau inginkan di sini, perempuan cantik, kami siap untuk memfasilitasi pestamu untuk menikah dengannya. Tapi dia tidak meminta istri yang cantik, dia tidak minta rumah, dia tidak minta ditamu, dilayani dengan baik. Beliau katakan, mana fasad? Setelah ditunjukkan pasar, beliau mulai berdagang lagi, dan setelah itu lebih banyak lagi harta beliau daripada yang di Mekah kemarin sebelum hijrah, setelah hijrah. Subhanallah, yang kita puji di sini adalah ketika beliau jadi orang kaya, bukan lagi orang kaya biasa, tapi malah kaya luar biasa, kebangetan kaya. Orang terkaya hari ini di dunia cuma 8.000 triliun. Beliau 70.000 triliun. Bukan main-main. 70.000 triliun. Dan semua harta beliau disumbangkan untuk kepentingan umat. Baik itu umat yang miskin, yang susah, kepentingan sehari-hari, sampai untuk kebutuhan perang dalam perjuangan Rasulullah. Kenapa beliau di saat beliau kaya di Mekah, beliau lebih memilih iman. Dan setelah beliau kaya di Madinah, juga beliau lebih banyak memilih iman. Ini tujuan kita bertauhid, kita akan merasakan betapa nilai iman itu lebih mahal dari segala-galanya. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, tidak ada lain adalah iman. Maka kita tarik kembali sedikit untuk lebih paham bahwa pentingnya kita bertauhid. Yang pertama, kita menyadari bahwa ada Rabb kita, ada Tuhan kita yang menghidupkan kita dan mematikan kita, yang membuat kita bergerak tanpa izinnya. Tak ada sesuatu pun, ranting tak akan bisa jatuh, daun-daunan tidak akan pernah gugur tanpa izinnya Allah. Jadi anak-anak bapak semua, kenapa kita berbuat maksiat? Kenapa kita masih mau meninggalkan sholat? Kenapa banyak orang-orang yang korupsi? Kenapa orang banyak yang berbuat dosa? Dia tidak merasakan Allah melihatnya. Dia tidak merasa Allah hadir dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa nanti Allah akan mengadilinya. Maka di sini minusnya pendidikan tauhid umat. Rasulullah saja, Nabi itu, Rasul dia, di kota Mekah banyak berbagai orang kaya, orang pintar. 13 tahun lamanya beliau mengajarkan tauhid. Di kita hanya beberapa jam. Kadang-kadang cuma 1 minggu kita belajar tauhid, 2 jam pelajaran. Kita belajar lagi dengan ilmu yang lain. Pulang ke kampung, kita tak lagi tersentuh dengan tauhid. Nah, sementara mereka 13 tahun di kota Mekah itu belajar tauhid, sehingga iman mereka seperti batu karang diterpa oleh badai, diterjang oleh gelombang, dan dia tetap kokoh pada pendiriannya. Apa sebabnya? Karena tauhidnya. Maka di akidah akhlak ini kita awali untuk mengenal Allah. Karena Allah itu punya sifat yang ditulis oleh ulama, 20 yang wajib. Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, sampai nanti kalam. Kemudian yang mustahil bagi Allah, tak mungkin terjadi bagi Allah, itu juga ada 20. Selain dari sifat yang wajib. Dan kemudian yang sifat harusnya satu, Allah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin. Jadi fi'lu mungkinin aw tarku,
Dia ingin melakukannya atau tidak melakukannya, tidak ada paksaan. Itu sifat harus bagi Allah. Membuat kita jadi orang kaya itu harus bagi Allah. Membuat kita jadi orang miskin harus bagi Allah. Seandainya di dunia ini jadi orang baik lalu masuk surga semuanya, Allah tidak akan naik pangkat. Seandainya kita di dunia ini berbuat maksiat lalu dibakar semuanya masuk neraka, Allah juga tidak akan turun derajatnya. Begitulah tingginya nilai tauhid. Apabila kita sudah mengenal Allah, kita akan merasakan kehadiran Allah. Yang akan lahir adalah kita akan mencintai karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Kita datang dari Allah, hidup dalam genggaman Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah dengan bahagia. Inilah awal pelajaran tauhid kita. Semoga tujuan ini dapat kita pahami bersama. Mudah-mudahan anak-anak Pak semua, semakin banyak kita mengenal Allah, semakin datang rasa cinta kita kepada Allah, dan semakin dekat kita kepada Allah, dan pada akhirnya kita akan tetap merasa diawasi oleh Allah. Dan inilah kehidupan yang nikmat, inilah kehidupan yang bahagia ketika merasakan kehadiran Allah. Itu semua dicapai ketika kita sudah belajar dan mengenal tentang Allah melalui ilmu tauhid. Demikian anak-anak Pak semua. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan paham kita tujuannya kenapa kita bertauhid. Maka mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.